tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena pengorbanan-Mu di kayu salib membuat kami mendapatkan kemenangan dan hidup yang baru. Kami percaya bahwa ketika Tuhan mati di kayu salib dan bangkit dari kematian, kami pun menjadi pemenang bersama-sama dengan Tuhan. Kami lebih dari pemenang, karena Tuhan kami yang ada dalam hidup kami adalah Tuhan Allah yang menang. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Mari kita menyembah Tuhan kita. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Izinkan Bapa, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Halo teman-teman Kampus Connection, senang bisa berjumpa kembali hari ini. Buat kamu yang baru masuk kuliah, welcome to Campus Life. Buat teman-teman yang baru saja kembali dari liburan, welcome back. Minggu-minggu ini banyak di antara kita yang lagi ospek, lagi PMB, apapun itu namanya. Kemudian ada yang lagi mulai milih-milih UKM, unit kegiatan mahasiswa apa. Ada yang mungkin pindahan kos. Ada yang baru lagi kenalan sama teman satu kelas yang lain, gabung di grup WhatsApp yang lain, grup Line atau Discord yang notifikasinya nggak ada berhenti-berhentinya. Teman-teman, musim yang baru, lingkar pertemanan yang baru. Dan di awal semester kayak gini, pilihan relasi yang kita ambil seringkali dapat menentukan arah kehidupan kita untuk satu semester ke depan, atau bahkan juga mungkin 1 tahun ke depan gitu. So, hari ini ambil posisi yang nyaman, siapkan catatanmu, atau kalau kamu nyatet di handphone, di iPad, di tab, dan lain sebagainya, notesmu. Mari kita fokuskan hati kita, dan kita percaya Tuhan akan berbicara sesuatu kepada kita hari ini. Tuhan menyertai langkah kamu untuk berada di kampus. Mari sama-sama kita siapkan hati, saya ajak kita semua untuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Berikan pengertian kepada setiap kami apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya mau mengajak teman-teman melihat sebuah momen sederhana yang ternyata bisa menjadi satu sejarah yang terkenal di dalam dunia startup. Teman-teman, kita semua kenal yang namanya Airbnb. Aplikasi yang bikin kita bisa cari kamar, penginapan, apartemen, bahkan rumah pohon dari orang-orang yang memilikinya, dan kita bisa langsung mencari dari orang tersebut gitu. Tetapi nggak banyak yang tahu bahwa ide besarnya ini lahir bukan dari ruang rapat yang mewah, bukan di dalam satu rumah yang keren, tetapi
lahir dari 2 orang sahabat yang ngekos bareng dan lagi kepepet untuk bayar uang sewa. Namanya Brian Chesky dan Joe Gebbia. Mereka kuliah di sekolah desain di Rhode Island School of Design. Setelah lulus, mereka pindah ke San Francisco. Kota yang indah, kota yang penuh dengan mimpi, penuh peluang, tetapi juga penuh tagihan, teman-teman. Biaya hidupnya mahal gitu. Ada yang relate sama kehidupan anak kos? Satu ketika, ada konferensi yang besar di kota itu. Hotel-hotel full, harga penginapan semua naik, kamar kosong di seluruh kota itu hampir nggak ada. Di tengah kondisi itu, Brian dan Joe saling lihat-lihatan di ruang tamu kos-kosan mereka itu atau apartemen yang mereka sewa. Gimana kalau kita beli kasur angin, airbed gitu ya, atau terus kita sewain ruang tamu kita ini untuk tamu-tamu konferensi itu. Ide itu konyol kah? Mungkin. Nggak oke. Ya bisa jadi dibilang nggak oke, tapi mereka mencoba. Mereka sepakat dan kemudian mereka mencoba. Mereka buat website yang sederhana, mereka pasang foto, mereka siapin sarapan pagi, dan mereka memberikan nama ide itu Airbed and Breakfast, yang artinya adalah kasur angin dan sarapan pagi. Gitu. Malam hari itu, 3 orang asing menginap di ruang tamu mereka. Tidur di 3 kasur angin atau airbed yang baru aja mereka beli. Mereka ngobrol tentang hidup, mimpi, dan kota yang mereka kunjungi. Gitu. Dari pertemuan sederhana itu, lahir satu pola pikir yang baru. Gitu. Kenapa harus hotel? Kenapa nggak orang biasa saling bantu menyediakan tempat? Gitu. Pelan-pelan ide ini tumbuh, teman-teman. Airbed and Breakfast berubah jadi Airbnb. Dan Brian Chesky kemudian masuk daftar America's Richest Entrepreneurs Under 40. Perhatikan baik-baik, teman-teman. Kuncinya bukan cuman di ide. Yes, ada ide yang bagus. Ya, tetapi ada pertemanan di sana. Bayangkan kalau Brian dan Joe nggak sekos. Bayangin kalau mereka misalkan punya trust issue satu sama lain. Bayangkan kalau waktu ide itu muncul, salah satunya bilang, ngapain sih? Malu, nanti diketawain orang. Mungkin kita nggak pernah kenal yang namanya Airbnb itu sampai dengan hari ini. Satu pertemanan bisa mendorong kamu berani mengambil langkah. Dan satu pertemanan bisa mencetak keputusan yang mengubah masa depan. Sekarang kita tarik ke kehidupan kita. Kalau kamu lagi di minggu-minggu awal semester ini, ada yang baru masuk kampus tadi, welcome. Ada yang habis balik dari liburan, welcome. Di musim ini, lingkaran pertemananmu sedang dibentuk. Dan seringkali, arah kehidupanmu dalam 6 bulan ke depan, dalam 1 tahun ke depan, itu ditentukan oleh dengan siapa kamu dekat, atau siapa yang kamu izinkan untuk berada di sekitar kehidupanmu. Coba pikirkan, gaya bicaramu itu kebawa sama siapa? Cara kamu menghadapi tugas, optimis atau kamu ngeles, dipengaruhi oleh siapa? Kamu makin dekat sama Tuhan, atau kamu malah makin jauh dari Tuhan, seringkali bukan karena kamu sendiri, tetapi karena lingkungan yang nempel di sekitar kita, yang ada di sekitar kita. Gitu. Karena itu, di awal semester ini, kita butuh hikmat untuk membangun lingkaran pertemanan yang benar dalam hidup kita. So, tenangkan hati, tarik napas pelan, dan di dalam hati tanya, Tuhan, siapa yang Engkau mau ada di dalam lingkaran inti hidupku di dalam semester ini? Dan tanya juga sama Tuhan, siapa Tuhan yang perlu aku geser posisinya demi menjaga hatiku tetap sehat? Oke teman-teman, dengan pola berpikir itu, kita masuk ke dalam satu topik besar kita hari ini. Dan saya percaya ada satu quotes yang cukup terkenal yang rasanya sebagian besar dari kita sudah pernah mendengarnya. Dikatakan, show me your friends and I'll show you your future. Teman-teman, ini adalah hal yang real. Real, asli, real teman-teman. Bahkan, Raja Salomo nulis gini di dalam Amsal. Amsal 13 ayat 20 tepatnya. Dia tulis, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jelas dan tajam, lingkaran pertemananmu akan membentuk dirimu. Kalau kamu ikut orang bijak, kamu akan bertumbuh dalam kebijaksanaan. Kalau kamu dekat dengan kebodohan, kamu akan menuai kemalangan.
Tunjukkan kepadaku teman-temanmu dan aku akan tunjukkan kepadamu masa depanmu seperti apa. Gitu. Kalimat ini bukan buat bikin kita takut, bukan, tetapi untuk menyadarkan setiap kita. Karena Tuhan peduli siapa yang kita izinkan mempengaruhi kehidupan kita, teman-teman. Salomo juga menuliskan di dalam Amsal 12 ayat yang ke-26. Dikatakan seperti ini, orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Dan untuk memperjelas pesannya, kita lihat ke terjemahan lainnya ya, di dalam bahasa Inggris, versi NIV, dikatakan seperti ini, "The righteous choose their friends carefully." Perhatikan frasa itu teman-teman, choose their friends carefully. Memilih teman dengan sangat hati-hati gitu. Artinya, pertemanan itu bukan satu arus liar yang bisa kita biarkan begitu saja dan kita ikuti begitu saja. Kita bisa dan harus untuk memilih. Kita mengasihi semua orang, ya. Kita ramah terhadap orang, ya. Tetapi kita bijak dalam menentukan siapa yang paling dekat dan bisa ngomong ke dalam kehidupan kita. Yang mempengaruhi ritme doa kita, yang mempengaruhi studi kita, pelayanan kita, dan bahkan juga keputusan-keputusan besar di dalam kehidupan kita. Dan Paulus juga mengingatkan dalam Alkitab dikatakan jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ayat ini seperti rambu lalu lintas di perempatan yang sibuk gitu ya. Jangan sesat, jangan tertipu, jangan naif gitu. Kenapa? Karena pergaulan buruk itu nggak pernah netral, teman-teman. Pergaulan yang buruk itu akan pelan-pelan menggerogoti kebiasaan-kebiasaan baik yang kita miliki. Nggak akan ada orang yang bilang bangun pagi nih, dan kemudian bilang gini, oh hari ini aku mau jatuh kepleset gitu. Nggak ada teman-teman yang bilang seperti itu, nggak ada. Biasanya kita kepleset karena satu langkah kecil yang salah gitu loh. Sekarang mungkin ada yang bertanya gini, kalau gitu apakah kita harus eksklusif? Jangan berteman sama siapa-siapa yang berbeda nilai sama saya. Tentu bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Alkitab memanggil kita untuk menjadi garam dan terang, hadir di tengah dunia, membawa kasih Allah dan memberikan cahaya itu di tengah dunia. Kita dipanggil untuk menjangkau teman kita yang jauh dari Tuhan. Mendengarkan cerita mereka, mengasihi mereka tanpa syarat. Bedanya adalah posisinya. Kita mengasihi semua orang, tetapi kita bijak menempatkan setiap orang di dalam lingkaran yang tepat di dalam hidup kita. Lingkaran apa aja? Jelas, yang pertama ada lingkaran ke-1, lingkar 1 atau ring 1 gitu. Yang paling dekat sama kita. Orang di sekitar kita yang terdekat, yang bisa menegur kita, yang sama-sama mendorong diri kita ke arah Kristus. Kemudian, di luar ring 1 ada lingkar 2, ring 2. Teman-teman baik yang membangun, tetapi tidak semua mendapatkan akses untuk berbicara ke dalam hati kita yang terdalam gitu. Dan kemudian di luar itu adalah lingkaran yang luar, yang ketiga atau juga mission field gitu. Orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita doakan, tetapi kita yang mempengaruhi mereka, bukan kita yang dipengaruhi oleh mereka. Jadi teman-teman, ini bukan soal eksklusif. Ini soal berhikmat di dalam menempatkan pertemanan kita. Ini soal menjaga hati kita, supaya kita bisa mengasihi lebih jauh dan melayani lebih lama tanpa diri kita burn out atau tanpa kita mengkompromikan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. So, berikut ini 2 jenis pertemanan yang perlu kita miliki, dan kemudian kita akan lihat 2 jenis pertemanan yang harus kita hindari. Yang pertama, dari 2 jenis pertemanan yang perlu kita miliki. Kita perlu punya teman yang membuat kita lebih baik. Teman yang mendorongmu bertumbuh secara rohani, akademik, karakter, kesehatan, finansial. Singkatnya adalah a friends who makes you better. Selesai ospek di awal semester ini, kamu lagi di fase kenalan sama semua orang baru gitu yang ada di sekelilingmu. Kenalan sama teman kelas yang baru, kenalan sama teman kos kamar yang di sebelah, kenalan sama teman unit kegiatan mahasiswa, teman gereja, dan lain-lain. Ini jadi satu momen krusial karena yang kamu pilih menjadi lingkaran 1 kamu, ring 1 kamu hari-hari ini, biasanya akan mengarahkan ritme kehidupanmu 1 tahun ke depan. 1 Samuel 23 ayat 15-16 menuliskan seperti ini teman-teman.
Daud mengetahui bahwa Saul telah keluar untuk mengincar nyawanya ketika Daud berada di padang gurun Zif di Koresa. Ayat 16, Yonatan, anak Saul, pergi menemui Daud di Koresa. Perhatikan kalimat ini teman-teman. Ia menguatkan Daud untuk mengandalkan Allah. Menguatkan Daud untuk mengandalkan Allah. Itulah kualitas sahabat. Bukan cuma ada, tapi menguatkan iman kita. Ketika kamu lagi down karena tugas numpuk, homesick di kos, kangen banget sama rumah, gagal ikut organisasi, nggak kepilih, atau mungkin kecewa pada relasi yang lagi coba kamu bangun. Dia hadir dan bilang, I'm with you. Dan kemudian menarik hatimu kembali, percaya kepada Tuhan. Menguatkan untuk mengandalkan Allah. Teman-teman, ada ciri-ciri teman yang bikin kamu lebih baik gitu. Ada 4C. Gampang ingatnya ada 4C. Yang pertama, Christ Center. Nilainya berpusat pada Kristus. Mengarahkan kita juga untuk berdoa, baca firman, dan ibadah gitu. Yang kedua, character honing. Keberadaannya mengasah karakter kita. Kejujuran, disiplin, rendah hati, dan berbagai macam karakter kita yang lainnya. Dan yang ketiga, competency building. Mengajak kita untuk produktif, membuat kita semakin rapi di dalam studi kita, bekerja kelompok, punya manajemen waktu yang baik. Secara kompetensi kita bisa meningkat. Dan yang keempat adalah konsisten. Hadir bukan pada hanya waktu saat healing, tapi juga waktu grinding. Bukan hanya pada saat senang, tetapi pada saat susah pun dia ada dan bisa menguatkan kita. Teman-teman, yang bisa kita lakukan di awal semester untuk kita semua, kamu bisa coba cari kelompok belajar. Berapa orang? 3 sampai 5 orang mungkin. Yang kemudian di dalam kelompok itu kamu set aturan. Jujur, hadir on time, nggak ada numpang nama, no copy paste, kita jaga integritas, kita belajar, ujian bareng, tidak ada contek-contekan. Kamu bisa lakukan itu di dalam perkuliahanmu di awal semester ini. And then, kamu bisa juga cari partner rohani, 1 sampai 2 orang. Janjian, oke, kita mau baca Alkitab setahun. Kita mau target berapa ayat atau berapa pasal, berapa kitab. Mungkin nggak harus dengan orang-orang yang, wah kita harus paham semua sampai seluk-beluk sedetail-detailnya. Enggak. Tetapi at least kamu punya 1-2 orang yang bisa saling support. Dan saya percaya Roh Kudus akan menuntun kamu step by step. Seimbangkan circle kamu. Ada yang kuat di akademik, ada yang jago ngatur uang, ada yang bisa part-time, ada yang konsisten olahraga. Teman-teman, karena komunitas yang tepat, itu akan menjadi satu pertumbuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Jadi, teman yang baik mengangkat kita ke atas. Tapi ada satu lagi tipe teman yang kita perlu. Bukan hanya yang menguatkan, tetapi juga teman yang berani bicara kebenaran. Teman yang berani meluruskan kamu gitu. Kamu butuh sahabat yang jujur. Kamu butuh sahabat yang tegas, yang berani bilang stop saat kamu melenceng. Contoh di Alkitab, seperti Nabi Nathan yang berani mengambil resiko untuk menegur seorang Raja Daud. Ketika Daud melakukan kesalahan dengan membunuh Uria dan kemudian mengambil Batsheba menjadi istrinya. Dituliskan dengan jelas perkataan Nabi Nathan ketika dia menegur Daud di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12. Dia bilang, engkaulah orang itu. Dengan tajam dan dengan tegas dia bilang, kamu orang itu yang salah itu. Teman-teman, ini bukan teman toksik yang suka menghakimi, tetapi ini adalah tipe sahabat sejati yang rela ambil resiko di dalam relasi demi menyampaikan satu kebenaran. Kalau kamu mulai kompromi dengan bohong putih, gosipin dosen, mulai flirting nggak sehat, menunda pertobatan, dia berani berkata, hey, itu salah, ini nggak sesuai dengan firman Tuhan. Sahabat seperti itu yang kita perlukan, teman-teman. Bangun accountability dengan sehat. Dengan cara, ya kamu cari 1-2 orang accountability partner yang kamu izinkan untuk mereka boleh bertanya dan menegur kamu. Dalam hal apa? Dalam hal rohani kamu, ibadah, relasi, dalam hal studi kamu. Kita perlu menerima teguran dengan sikap yang tepat, yaitu dengan rendah hati, mendengarkan, menguji dengan firman Tuhan, dan juga kita merespon atas teguran itu. Dengan kata lain, kita mengambil langkah koreksi. Kalau kita hanya menerima tanpa kita mengambil langkah koreksi, ya apa gunanya? Kalau kita lakukan itu semua, itulah yang akan membuat kita ada di jalur pemulihan kehidupan kita. Ingat teman-teman, tujuan teguran itu pemulihan, bukan untuk mempermalukan.
Dua tipe teman ini akan menjaga kita di dalam track kita, menjaga kita on track. Sekarang kita lihat coba, dua relasi yang perlu untuk kita hindari. Prinsipnya adalah kita dipanggil untuk mengasihi semua orang. Tetapi kita perlu bijak menempatkan setiap orang di dalam lingkar pertemanan yang tepat. Bayangkan hidupmu seperti 3 lingkaran, yang paling dekat, yang menengah, dan yang paling jauh. Lingkaran yang paling luar ini kenalan. Kamu tetap ramah, kamu tetap mendoakan, tetapi akses ke dalam dirimu, ke dalam hatimu terbatas. Gitu. Lebih ke dalamnya lagi dari yang paling luar, yang tengah ini adalah teman. Saling bantu, saling menguatkan, berbagi waktu dan cerita. Gitu. Dan yang paling dalam, yang paling dekat sama kita, adalah orang-orang yang kamu izinkan untuk menegur kamu, membentuk kamu, dan menjaga fokus panggilanmu. Kita mengasihi semuanya, yes, ya. Tetapi tidak semua orang mendapatkan akses dan intensitas yang sama ke dalam keputusan kehidupan kita. Siapa yang tidak boleh ada dalam lingkaran terdekat inti kehidupan kita? Yaitu teman yang mengalihkan kita dari rencana Tuhan. Kita melihat momen dalam kehidupan Petrus ketika Yesus menjelaskan tentang jalan salib yang harus dilaluinya. Petrus menegurnya, seolah bilang, Tuhan, jangan gitu. Dan respon Yesus keras pada saat itu. Tapi itulah yang seharusnya dilakukan. Yesus bilang, nyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Perhatikan hal ini teman-teman. Yang ditegur Yesus bukan orang asing, melainkan murid intinya. Orang yang dekat dengan dia, sahabat dekatnya. Artinya orang-orang yang kita cintai pun bisa salah fokus. Di kampus, bentuknya mungkin seringkali halus gitu. Bilang aja, nanti aja pelayanan kalau udah agak santai ya. Komsel bentrok sama UKM ya udah skip dulu lah. Nggak usah fanatik-fanatik amat, yang penting baik. Ada juga yang terdengar rasional. Wah, ini lagi musim cari cuan. Kita prioritas kerja dulu lah sekarang. Kita tidak sedang menuduh siapapun, teman-teman. Kita hanya sedang mengakui kenyataan bahwa ajakan menunda ketaatan, mengalihkan fokus dari doa dan firman Tuhan, atau menurunkan standar firman Tuhan, seringkali juga bisa datang dari orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayangi. Sikap kita bagaimana? Tetap mengasihi, tetapi kita perlu minta hikmat kepada Tuhan. Kita perlu menggeser posisinya. Kamu nggak perlu memutuskan hubungan, kamu nggak perlu membenci. Kamu hanya perlu menggeser pengaruh-pengaruh itu dari lingkaran inti kepada lingkaran yang agak luar sedikit, yaitu lingkaran teman. Atau bahkan lingkaran yang luar lagi, lingkaran kenalan gitu. Supaya misi yang Tuhan taruh dalam hidup kita pun tetap terjaga. Cara ngomongnya pun juga bisa lembut gitu. Gue care sama lo gitu. Tapi Rabu malam saya ada komsel. Kita ketemu Kamis aja ya. Gitu. Atau gini, oke, gue bisa bantu tugas, tapi gue nggak numpang nama dan nggak mau copy paste ya. Kita kerjain bareng-bareng dengan jujur. Awalnya mungkin agak canggung gitu. Tapi kalau kamu konsisten, orang akan ngerti ritme kamu gimana. Orang akan ngerti value kamu gimana. Dan menariknya gini, ketika kamu berani menyatakan batas kamu itu dengan kasih, kamu justru sedang menolong orang lain itu melihat nilai kehidupanmu. Melihat bahwa kebenaran firman Tuhan dapat menjadi dasar dari keputusan-keputusanmu. Dan kemudian teman-teman, satu lagi adalah teman yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Jadi teman yang mengalihkan kita dari rencana Tuhan, jangan kita taruh di sekitar kita. Dan satu lagi yang jangan kita taruh di sekitar kita adalah teman yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Di sisi keempat ini, Alkitab memberikan contoh yang juga praktis, yang sering kita dengar juga lewat cerita Yusuf gitu. Ketika istri Potifar menariknya sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi kemudian Yusuf lari, meninggalkan jubahnya, dan kemudian lari keluar. Yusuf bukan pengecut, tetapi Yusuf berhikmat. Ada momen-momen di mana respon paling rohani bukan berdiskusi panjang. Gimana ya? Kayaknya itu bukan satu hal yang baik deh. Tidak bisa seperti itu. Kadang-kadang nggak harus seperti itu, teman-teman. Tetapi lari. Kenapa? Karena dosa itu licik gitu. Mula-mula dia memikat. Kemudian
Kalau kita sudah terpikat, akhirnya dia membius kita. Dan kemudian akhirnya mengikat kehidupan kita. Awalnya kedengaran ringan, cuman bercanda kok, nggak apa-apa, semua juga gini, Tuhan kan baik. Lama-lama candaan itu berubah jadi kebiasaan, dan kebiasaan itulah yang akan membangun benteng di hati kita. Gitu. Kalau kita jujur pada diri kita sendiri, kalau tongkrongan kita sedang menormalisasi gosip, tongkrongan kita sedang menormalisasi body shaming, menjadikan pornografi dan mabuk sebagai satu bahan tertawaan, atau berkata-kata kasar dengan memaki dosen dan gereja seakan-akan itu keren gitu. Sebenarnya kita sedang menata satu panggung kecil yang ujungnya adalah kejatuhan diri kita gitu. Kejatuhan-kejatuhan kecil yang kemudian akan berulang dan kemudian akan membentuk kehidupan kita gitu. Alkitab berkata dengan tegas kalau pergaulan yang buruk merusakan kebiasaan yang baik. Ini bukan soal sok suci. Ini soal kebersihan hati nurani kita, kebersihan rohani kita gitu loh. Kadang langkah sederhana seperti just unfollow di sosial media, keluar dari grup tertentu, mungkin atau ganti rute jalur pulang kita, mengatur ulang jam malam kita, oke nggak sampai malam-malam, sebelumnya saya udah akan selesai. Kadang-kadang hal-hal sederhana itu adalah bentuk lari dari masalah yang kemudian akan menyelamatkan masa depan kita. Lari dari godaan, lari dari terpikat oleh dosa yang kemudian akan menyelamatkan masa depan kita. Mungkin ada yang bertanya, kalau saya sudah terlanjur jatuh, harus bagaimana? Kembali kepada Tuhan hari ini. Ambil langkah yang konkret gitu teman-teman. Cari komunitas yang sehat dan mulai memperbaiki kehidupan kita. Terimalah konsekuensi sejauh yang kita bisa, karena setiap keputusan kita pasti punya konsekuensi. Tetapi ingat, salib Kristus lebih dari cukup untuk kehidupan kita. Yesus sudah menebus kita. Anugerahnya bukanlah alasan untuk kita santai-santai dan terus-terusan hidup di dalam dosa. Tetapi justru karena anugerahnya, kita punya tenaga untuk bangkit dan berjalan di jalan yang benar. Sekali lagi, semua ini bukan ajakan untuk jadi eksklusif dan bukan ajakan untuk jadi antisosial. Ini bukan instruksi untuk membuat tembok tinggi dan hidup tanpa bersosialisasi. Tetapi ini undangan untuk kita punya strategi kasih. Kita tetap ramah kepada semua orang, tetap membuka diri untuk mendengar cerita mereka, tetap hadir menolong mereka. Hanya saja kita memberikan akses yang berbeda sesuai dengan kedewasaan dan juga sesuai dengan value kehidupan. Relasi yang menolong kita taat, kita naikkan levelnya, dekatkan ke pusat. Relasi yang terus mengalihkan atau merusak kehidupan kita jauhkan dari ring satu kita. Bukan karena benci, melainkan karena kita ingin mengasihi lebih jauh tanpa kita hanyut ke bawah sama arus. Dengan cara ini, kita menjaga misi kita memelihara hati kita, dan justru kita akan memberikan diri kita ini bisa bertahan lebih lama untuk melayani mereka yang Tuhan percayakan ada di sekitar kita. Dan pada akhirnya, saat kamu menata lingkaran pertemananmu dengan tepat, dengan hikmat yang Tuhan berikan, kamu sedang berkata kepada dunia seperti ini, Yesus adalah pusat hidupku. Dari sana mengalir semua keputusan-keputusan hidupku. So, teman-teman, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tulislah 3 lingkaran relasi ini. Di notes HP-mu sekarang atau di dalam catatanmu, kamu tulis 3 bagian lingkaran relasi ini. Yang pertama, kamu tuliskan siapa ring satumu, teman terdekatmu, sahabat intimu siapa gitu. Yang bisa saling mendoakan, yang bisa saling menegur, yang konsisten mendorong kita ke dalam Tuhan gitu. Model kalau yang tadi kita lihat adalah cerita Daud dengan Yonatan atau juga Daud dengan Nabi Nathan gitu. Kemudian fase yang kedua, teman yang untuk kamu bertumbuh. Lingkaran yang kedua, teman sekelasmu mungkin, teman unit kegiatan mahasiswa, teman komsel atau apapun yang kalian bisa saling mendorong dalam hal prestasi, dalam hal karakter. Dan kemudian bagian yang ketiga adalah mission field atau bagian yang terluar. Teman yang kamu kasihi dan kamu doakan, tetapi bukan dalam lingkaran inti. Yang dimana kamulah yang mempengaruhi mereka, bukan kamu yang dipengaruhi oleh mereka. Kemudian yang kedua,
Gabunglah dalam komunitas rohani, teman-teman. Komsel, pemuridan, apapun itu. Buatlah ritme kehidupanmu. Ritme apa? Ritme ibadah pribadi. Ritme baca Alkitab. Ajaklah temanmu. Kalau tadi kita udah lihat di atas, cari accountability partner yang bisa, let's say, baca Alkitab bareng selama 1 tahun. Cari satu teman lah untuk Bible reading, atau kamu bisa baca Alkitab bersama-sama dalam 1 tahun. Untuk bisa saling cek satu sama lain, kamu udah belum? Kamu udah belum? Akan lebih semangat untuk kita menjalankannya. Bentuk satu study squad gitu ya. Kelompok belajar bersama gitu. Yang bisa menjaga kita untuk juga saling jujur, rajin, saling tolong-menolong, nggak contek-contekan gitu. Dan kemudian yang ketiga, teman-teman, kamu bisa mulai untuk filter sosial media kamu, filter grup chat kamu, filter segala hal yang ada di handphone kamu ini. Mute atau leave group yang toxic, mute atau leave group yang isinya gosip terus. Unfollow account yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang memberikan influence yang kurang baik dalam kehidupan kita. Instead of that, fokuslah ke ruang yang membangun dan produktif dalam kehidupan kita. Sekali lagi teman-teman, Amsal 13 ayat 20 tadi dengan tegas bilang bahwa temanmu membentuk kehidupanmu. Cari 2 tipe teman yang menguatkan kita. Yang menguatkan kita untuk mengandalkan Tuhan, dan yang berani menegur di dalam kasih, menyatakan kebenaran. Dan juga hindari 2 tipe pertemanan yang ada, yang mengalihkan kita dari rencana Tuhan, seperti tindakan yang dilakukan Yesus kepada Petrus, dan kemudian yang menjerumuskan kita dalam dosa, yang mana tadi kita belajar dari Yusuf ketika dia lari. Mengasihi semua orang, tetapi bijak menempatkan setiap orang di posisi yang tepat, di lingkaran yang tepat. Kamu yang memilih. Kalau kamu mahasiswa baru, mulai sekarang, tetapkan lingkaran inti dan komitmen yang sehat dalam kehidupanmu. Kalau kamu mahasiswa lama, mungkin kamu bisa riset pertemananmu. Mungkin ada relasi yang perlu kamu turunkan levelnya atau agak jauhin sedikit lingkarannya. Bukan benci, tapi demi ketaatan dan kesehatan jiwamu, rohanimu, karaktermu. Di sisi lain, mungkin ada relasi yang Tuhan mau kamu untuk naikkan levelnya. Jadikan sahabat rohani yang bisa saling mendorong sampai akhir nanti. Teman-teman, ada satu quotes yang bilang seperti ini. We meet people by chance, but we deepen our relationship by choice. Pilihanmu hari ini mengarahkan masa depanmu besok. Saya berdoa setiap kita mampu menentukan pilihan pertemanan kita yang akan membangun kehidupan kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Amin. Mari sama-sama kita berdoa mengakhiri pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kalau firman-Mu sudah disampaikan. Hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Tuhan, biar Engkau yang memberikan mereka hikmat untuk mereka dapat memilih relasi di dalam kehidupan mereka. Berikan mereka hikmat untuk dapat menempatkan orang-orang yang ada di dalam lingkaran pertemanan mereka. Berikan juga keberanian Tuhan bagi mereka untuk menetapkan batas-batas yang tepat, set the boundaries untuk hal-hal yang di luar dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi juga Tuhan, biar mereka tetap punya kasih yang bisa merangkul setiap orang yang ada tanpa mereka terbawa oleh arus. Tuhan, aku berdoa biar kiranya mereka semua, teman-temanku dimanapun mereka berada, Tuhan yang memberikan keteguhan untuk mereka tetap bisa setia kepadamu ya Tuhan sampai dengan akhir kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini. Teruslah berbicara dalam kehidupan kami ya Roh Kudus. Kami mendengarkan suara-Mu setiap saat. Dan juga hari ini Tuhan, hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar kiranya kasih daripada Allah dinyatakan dalam kehidupan-Mu, di dalam keluarga-Mu, dan dimanapun Engkau berada, hidup-Mu akan menjadi pancaran kasih tersebut. Tuhan yang melimpahkan hikmat-Nya di dalam kehidupan-Mu yang memampukan Engkau mengambil keputusan demi keputusan yang tepat sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan-Mu. Tuhan yang menjadikan semua usaha-Mu berhasil, semua yang dikerjakan tangan-Mu, Tuhan yang menjadikannya berhasil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan teman-teman untuk scan QR Code yang ada di layar. Ada para pendoa dan juga para konselor yang siap untuk melayani teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.